Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kan kita sudah melaksanakan teori peternakan, Bang. Jadi saatnya kita melaksanakan praktek. Jadi ada keseimbangan antara teori dengan praktek. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, sebelumnya ini agak mundur sedikit, Pak. Timbangnya kepanasan saya dengar. Agak belakang sebentar. Nah, ini saya boleh minta bantuan enggak, Pak niki? Boleh minta bantuan nggih. Tolong yang istilahnya audien yang kepengen langsung praktek, boleh maju 2 orang. Sudah. Oh, gitu. Jadi ini Pak nggih, sebelum kita praktek pembuatan bogasi, terlebih dahulu kita menyiapkan bahan-bahan untuk praktek. Seperti nanti karbohidrat, serat, jadi dan lain sebagainya. Mungkin jenengan sudah tahu. Dan nanti langkah-langkahnya Pak nggih, sebelum nanti jenengan dereng pakan, jadi bahan pakan, terlebih dahulu jenengan melarutkan SOC terlebih dahulu. Karena SOC itu mikrobanya ditidurkan. Jadi dinonaktifkan Pak nggih. Kadangnya itu hidup dulu biar berkembang dulu nggih. Lah, caranya ngeten Pak nggih. Jadi antarane SOC dengan tetes jangan sampai dijadikan satu. Dibedakan. Jadi sediakan 2 ember karena yang namanya tetes itu panas. Nggih. Jadi yang namanya mikroba itu tidak bisa hidup di tempat panas. Makanya tujuannya dengan kita pisahkan itu bisa agar cepat berkembang. Ya, mungkin jenengan yang tahu-tahu kan dicampurnya jadi satu Pak. Ya. Jadi ini kita bedakan dulu. Monggo niki bedakan dulu Pak. Ya ini kita contohkan 1 kintal. Ya, setiap 1 kintal bahan pakan membutuhkan pinten Pak? 10. Oke, 10 tutup berarti mboten lali. 5 mohon Mas. Gini kita contohkan 1 kintal nggih. Contohkan saja ini 1 kintal. Setengah kintal mungkin tutup kok. Setelah itu pripun carane geni urip mikrobane, Pak? Dikasih gula atau glukosa. Nah, nanti seumpama gula pasir ndak ada, itu nanti bisa pakai madu. Oh, maksudnya kan alternatif Pak. Kadang orang niku kan ngoten niku Pak nggih. Nggih. Ya, kalau yang 1 kintal itu gulanya 3 sendok sampai 4 sendok. Lebih baik dilarutkan dulu gulanya. Jadi istilahnya gini Pak nggih. Nanti untuk pencampuran, jadi jenengan kasihkan di gelas dulu bisa. Tidak harus langsung di ember. Jadi dikasihkan di gelas dulu, SOC-nya dikasih gula. Baru nanti dimasukkan ke ember. Okay. Terus yang kedua, untuk ember yang satu ini kita isi dengan tetes. Tetes dengan garam. Okay. Karena garam itu juga panas. Nah, terus ini untuk peringatan untuk yang ternak, bukan penggemukan. Jadi bukan yang penggemukan berarti yang betina, Bu nggih. Kalau yang betina nanti untuk ukuran pakan yang dikurangi dari dari tetes, garam dan SOC sedikit dikurangi. Jadi tidak seperti yang penggemukan, maka yang untuk apa itu namanya yang betina, kalau ukuran 1 kintal itu 1/2 kilo saja, 1/2 kilo tetes. Kan kalau 1 botol gelas 1 kilo Pak nggih. Enggak usah banyak-banyak. Garamnya Pak nggih. Ini sudah diremukkan. Oke, sudah dihancurkan. Aslinya utuh Pak. Garamnya ini tidak boleh gosok. Ini yang harus yang beriodium, tidak boleh gosok. Karena kalau yang gosok itu bisa merusak pencernaan.
Yang jelas kalau grosok kandungan kalsiumnya itu tidak ada Pak, berkurang. Jadi kalau pakai garam yang batangan seperti ini, kalsiumnya sudah terpenuhi. Itu bedanya Pak. Itu langsung diaduk. Nah, Ya. setelah itu kita siapkan bahan-bahannya Pak nggih. Monggo bisa dijereng. Mineralnya nanti dianu saja Pak. Dimasuki dengan ini saja bahannya ini. Nah, terus untuk kadar air itu nanti kita lihat dari bahan yang kita pergunakan. Ketika kita memakai bahan yang basah, contohkanlah seperti debok, seperti rumput-rumputan, itu airnya tidak usah terlalu banyak-banyak Pak. Yang penting mengke boten suwer. Nah nanti kalau untuk bahan kering seperti ini ya nanti airnya ngalai rada jagai. Nah ini niki namanya apa Pak? Larat. Itu masuk di apa Pak niki? Serat. Serat ya, serat. Jadi serat nanti tidak harus debok atau tidak harus jerami. Jadi sing enten lingkungan jenengan digunakan saja. Yang penting tidak beracun dan bisa dicerna. Setelah bahan ini kita gelar, niku mineralnya Pak. Nggih, mineral ditabur, Dilarutkan. sekedhik mau Mas, sekedhik mau. Mineralnya dilarutkan dalam air. Boten salah. Jadinya ini gini Pak nggih. Ini mungkin beda-beda versi. Nggih. Ya nanti tinggal jenengan ya nggih. Jadi istilahnya kalau yang banyak dilakukan, ada yang dilarutkan, ada juga yang ditabur. Kalau untuk yang penaburan tidak usah langsung semuanya, setengahnya dulu saja. Setengahnya dulu. Ya, baru yang apa itu namanya karbohidrat itu bisa katul, kalau tidak bisa puhung. Ya, Ini menarik tambah tahu. Oh katul. ini ke katul. Ini karbohidratnya. Karbohidratnya juga sama Pak, tidak usah langsung semuanya. Ya. Sedikit dulu mawon sebagian. Nah, setelah ini kita kocorkan dengan nopo tetesnya dulu. Oke. Pakai tetesnya dulu saja. Ya mungkin ini caranya bisa lebih lama, tapi ini yang lebih efektif. Oke. Jadi kalau ada sebagian dari yang masih basah, berarti ikutnya ke kering semua Pak. Kalau sebagian Oke, saja. kalau sebagian, jadi kalau sebagian besar yang kering, walaupun itu nanti ada yang basah, ya tetap ngikut yang basah. Ini yang kering. Nah ini kita aduk dulu, ya. Bisa ditambahin Mas. Itu ukurannya mamel Pak. Kalau dipegang itu tidak basah dan tidak kering, atau nek dipegang kempel dan dilepas ambiar. Mamel, jangan sampai kebasahan. Kalau kebasahan itu efeknya kambingnya nanti kembung dan tumbuh belatung. Kalau belatung dipakai lele bagus Pak, tapi kalau untuk kambing kurang bagus. Ya, bisa diratakan kembali. Nah setelah diratakan kembali, baru proteinnya kita menggunakan apa Pak? Seperti tadi, ampas kecap, kalau tidak ampas bir, ampas tahu, kalau tidak ada daun gliriside, kalau biasanya itu langu-langu, biasanya wong Jawa. Kalau tidak pakai dong turi, kalau tidak ada pakai dong landing, kalau tidak ada lagi mboten sah ternak. Oke, monggo proteinnya pakai apa nih?
Proteinnya ampas tahu difermentasi sendiri aja. Oh, sendiri ya, Bos. Soalnya nanti bau. Oke. Berarti ini lagi Mas Katolnya pakai mineralnya diratakan semuanya. Itu jangan semua mas, manu mineralnya. Oke, ya. Perhitungannya. Iya, Bon. Terus itu gentenan yang Kalau Katonya. 1 kintal itu mineralnya 1 kaplet itu pak. 1 kintal itu berarti seratnya berapa pak? Kalau 1 kintal seratnya berapa jumlahnya? 50 kilo ya pak ya. Itu berarti hitungan pakan 1 kintal itu seratnya yang kering-kering gini pak. Kalau ditimbang itu 45 sampai 50 kilo. Jadi hitungan 1 kintal tidak seratnya 1 kintal tidak, tapi 50 kilo. Yang lainnya kan dilengkapi dari unsur-unsur ini. Jadi kesimpulannya gini Pak, kesimpulannya ketika nanti pertama kali pembuatan pakan ngalai ditimbang, jangan dikira-kira, karena kalau dikira-kira ini akeh melesetnya. Nah nanti kalau sing bimbing ngendikan ditimbang, bisa ndak bisa wajib ditimbang. Nggih, monggo niki nyilang. nggih niki gentosan memakai SOC. Aduh lagi. Ya, memang betul. Ya, nanti Ya gini Pak, yang mau dihitung Pak nggih. Waktu sekilo karo kapuk sekilo kan jadinya foto-foto sekilo nang barangnya tetap pakai kapuke. Tapi bobotnya itu sama. Nggih. terlalu basah ini. Kebanyakan airnya. Kalau ini terlalu basah pak. Kalau biasanya itu ya airnya itu hanya meresap gitu aja. Nah nanti setelah selesai pengaduan untuk proses fermentasi, jadi yang namanya fermentasi itu kan kedap udara Pak nggih. Tidak harus jadi diwajibkan tertutup rapat. Tidak boleh ada udara yang masuk. Jadi untuk proses fermentasi nanti lebih bagusnya memakai tong. Ya. Kalau ndak ada tong, sini ada Pak nggih plastik sing dinggo apa itu wadah bako itu ada Pak nggih. Mas ini ada. Nek gelem golek. Nah nanti kalau pakai karung usahakan di dalam karung dilapisi plastik. Karena kalau karung itu nanti masih bisa meresap. Yes. Nah terus untuk bahan basah itu proses fermentasi hanya 3 jam saja. Kalau untuk bahan kering seperti ini butuh waktu 1 kali 24 jam. Tidak lama. Ini terlalu basah ya pak ya, jangan ditiru. Ini salah ini. Terlalu basah. Contoh salah lebih. Nah ini airnya tadi sebenarnya harusnya berkurang. Nah nanti kalau lebih bagusnya Pak, jenengan beli semprotan yang itu loh Pak, yang 1,5 liter itu loh, sing dikumpul itu loh Pak. Itu lebih rata. Jadi kalau lebih bagusnya jangan pakai gembur. Nek pemondunya gembur ya ora apa-apa. Yang penting bisa ngiro-ngiro, nek itu nanti ndak basah banget, juga ndak kering banget. Ya. Pripun? Ya gitu ta poso. Nah nek tambane duwe ya ngiler. Gila terus apa sih pak? Loh kan sukses bersama. Sudah kalau sudah gini pak ditutup rapat selama 1 kali 24 jam. Jadi tidak usah dibuka dulu 1 kali 24 jam, jangan dibuka. Jadi pilih matang baru. Ya, tidak boleh itu. Nanti kalau bidadarinya marah terbun kekayangan nanti pak. Mungkin ada yang ditanya Kalau basah 3 jam. Kalau basah hanya 3 jam, tidak usah lama-lama. Kalau setelah 3 jam itu buka terus atau gimana? Dibuka nanti barangkali kalau mau dimakankan itu diler dulu sekitar 3 sampai 5 menit. Perlune
uapnya itu biar keluar. Jadi Ikannya nanti gas-gasnya ditutup itu lagi biar itu. keluar. Ya, ditutup lagi. Lebih lama itu makanan itu malah jadi lebih Nah, bagus. kalau yang basah itu nanti bisa busuk guys. Selama Ya, ada umurnya, no, Pak. 3 bulan enggak? 3 bulan Ya, itu enggak apa-apa, maksimal. 3 bulan. Tapi 3 bulan kan sudah panen, Pak. Sudah habis. Palingan cuma seminggu. Ya. Kadang kalau orang sehari. Tapi kalau bau ada belatungnya indikasinya, Pak, jangan dimakan kayak. Berarti udah. Ciri-ciri fermentasi berhasil itu bagaimana? Satu hangat, dua ada jamurnya, baunya harum. Malah ada Ya. jamurnya nggak apa-apa itu. Tidak apa-apa, itu ciri-ciri kalau fermentasi berhasil. Yang penting enggak berwarna hitam. Titik. Itu sisanya itu bisa dipakai besok lagi itu gimana? Gimana, Pak? Misalnya kan tadi itu kan masih ada sisa ininya udah habis. Ya, tidak apa-apa. Enggak Nanti apa-apa. kalau 2 hari atau 3 hari baru dipakai lagi itu. Buat fermentasi lagi itu toh bisa kan? Enggak masalah, Pak. Ini semakin lama mikrobanya kan semakin berkembang. Asal yang penting tidak kena matahari langsung sama kena air hujan. Nah itu kuncinya tidak kena air hujan dan tidak kena matahari langsung. Oke. Lah nanti kalau ketika masih turah, besok pengen digunakne, nanti ditambahi gula dulu. Nah, carane wong meh kerja ki dipakani sithik, Pak. Nah, nek mau orang disuruh kerja ndak dikasih makan kan ya tetap males. Sama. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Pak? Ukuran tetes tadi berapa? Ukuran tetes itu nanti untuk pejantan, ya, pejantan itu nanti setiap 1 kintal bahan yang mau dibuat itu nanti hanya 1 kilo. Kalau yang betina 1/2 kilo. Yang tetesnya Bang. Ya, kan ukurannya kan kalau yang 1 liter itu kan 2 kilo gitu. 2 kilo, jadi cuman setengahnya saja. Nah terus gini apa nggih, untuk yang betina yang dikurangi dari tetes garam sama nanti SOC-nya yang tidak usah terlalu banyak-banyak. Ya, ini Jadi ada ukuran makanya. selanjutnya ini fermentasi dari ampas tahu. Ampas tahu sebaiknya difermentasi tersendiri, Pak. Karena nanti kalau ampas tahu difermentasi bersama dengan pakan ini, Pak, baunya di samping itu belatung juga tumbuh dan tidak tahan lama. Ya. Jadi nanti itu yang sudah tadi, ya. Maaf ini saya sambung. Untuk fermentasi ampas tahu, ini sebenarnya dari SOC yang dimasukkan dalam ember, kasih gula sedikit, sama air setengah liter per 1 masakan gitu bisa. Tapi kalau ingin lebih afdolnya, ya fermentasi tadi yang sudah jadi, ini dimasukkan ke dalam wadah 1 ember gitu, terus ampas tahunya sudah diperes, baru dimasukkan, ditutup 3 jam. Setelah itu bisa dimakan guys. Ya. Ampas tahu Atau tambah apa Pak sih Pak? Ampas tahu tambah ampas tahu tambah SOC sama gula. Udah gitu aja cukup kalau ampas tahu. SOC ini 1 tutup untuk 5 liter. Gulanya jangan banyak, 1 sendok aja cukup, setengah sendok bisa cukup ya. Masalahnya kan hanya SOC-nya hanya 1 tutup. Ini fungsinya SOC untuk ampas tahu ini hanya biar ampas tahu tidak cepat bau. Ya, dan itu kandungan mikrobanya ada. Itu ya Pak ya. Jadi khusus fermentasi ampas tahu itu jangan dijadikan satu dengan pakan yang salah tadi. tahunya ulangi Pak. Ya. Ampas tahunya ulangi. Berapa kilo? Ampas tahu misalkan ibarat ini 1 masakan atau 25 kilo yang ember tat itu ya. Itu kasih air 1 liter. Terus kasih 1 tutup SOC, kasih gula setengah sendok itu aja ya. Ampas tahu diperas, setelah peras dimasukkan, ditutup selama 3 jam. Dah nanti bisa dimakan guys. Kalau yang lebih bagus lagi, yang dari hasil fermentasi ini tadi, itu dimasukkan ke ember, ampas tahunya diperas, lalu dimasukkan di situ. Itu lebih bagus. Masalahnya itu sempurna fermentasinya. Pak, kalau ampas tahu dicampur sama bekatul gimana Pak? Bagus, enggak apa-apa. Cuma perbandingannya,
Kalau kita ingin berat, itu proteinnya lebih besar. Jadi katakan ampas tahunya 25 kilo, itu katolnya hanya 5 kilo aja. Seperlimanya. Jadi sifatnya karbohidrat itu gemuk tapi bobot kurang. Atau mungkin dia kenyang tapi untuk jadi daging itu belum. Untuk suhunya Pak? Suhunya ini ya yang penting jangan terlalu panas lah. Yang penting tidak kena sinar matahari langsung. Nah, gitu kalau aja. fermentasi kan tutup, Ya. fermentasi kan panas Pak. Ya, Nah kalau panasnya tuh terlalu panas gimana tuh Pak? enggak ada masalah. Yang penting kalau mau memberikan makan itu dibuka 3 sampai 5 menit di layar gitu. Nanti biar gasnya keluar, nanti langsung dimakankan enggak apa-apa. Pak, tadi Pak Anton tadi nyampaikan Iya. untuk ngirit tenaga katanya tadi Iya. ampas tahu tidak dipisahkan. Tapi Oh. bisa satu tadi gimana? Prakteknya yang sudah dijadikan satu Pak, bau. Nanti bau tumbuh belatung dan jenengan nanti kalau memberikan makan itu nanti jenengan tidak tahan. Dan sapi pun belum tentu atau kambing mau. Itu memang bisa itu ngirit gitu, bisa itu. Tapi kebanyakan kalau yang nanti terlalu basah itu nanti bau. Tapi harus kering, benar-benar kering Pak. Bisa dicampurkan tapi Nggak kering. jangka panjang gitu ya? Iya. Langsung habis berarti? Langsung habis, dicampur itu langsung habis Pak, langsung 1 kali makan. Kalau diinap kayak sampai 2, 3 atau mungkin 1 minggu, itu nanti jenengan buka gitu udah gasnya luar biasa Pak. Mau tanya Pak, Iya. misalkan SOC untuk burung puyuh gimana cara pengamatan? Oh, SOC burung puyuh. Ditaruh sama pakan atau untuk Oh ya. ayam? Kalau untuk ayam, untuk ayam jenengan pilih dari pakan atau dari minum. Nggih. Jadi banyak mitra itu pengennya yang mudah-mudah saja. Kadang dilebokke ning nggon tower langsung nanti biar keminum. Masalahnya nanti dipakan itu nanti harus menjaga kelembapan. Nek umpama kebasahan ya wegah mangan, nek umpama kegaringan mesti ra kecampur. Di situ. Oke, kalau enggak ada pertanyaan lagi, ini mau praktek nyuntang kambing sama nyuntik kambing ya Pak ya. Mari. Wah, langgone ramuan ya karena besok buat sini ambil bawal luar Pak. Bisa dari kambing. Besar Logongan. Wis kami poel iki. Kambingnya yang bawa ke sini Pak. Oh, kambingnya bawa sini aja katanya Pak. Iya. Sana ndak muat. Kambingnya yang diambil satu. Tapi nanti di bondo 3 orang ini. Indra Zenduku. Ya. Ini sebelum kambingnya datang ya Pak ya. Ini mau saya kasih penjelasan untuk suntik kambing ini. Jadi tadi mungkin sudah diberi informasi ya. Tutupnya itu dipotong 2 cm. Jadi maksudnya itu tutupnya Pak. Ini jarumnya tetap, tapi tutupnya ini dipotong 2 cm. 2 cm ya. Ya, perlunya kalau ini ditancap ke badan kambing, jenengan tenaganya yang keras pun tetap mentok sampai sini. Jadi ini teori untuk orang awam nyuntik. 2 cm itu enggak kedalaman Pak? Enggak Ya? dalam, enggak terlalu dalam. Kan sampai daging. 2 cm aja itu enggak kedalaman Pak. Pilih yang itu bagian daging. Jangan yang ada tulangnya, tapi yang ada dagingnya saja. Jadi kalau nanti misalkan jenengan cari yang sampel bagian daging atau punggung bagian daging, jenengan suntiknya sedalam ini tidak mungkin mentok daging anu balung Pak, kecuali kambingnya itu banyak punuke. Tuh. Pak. Ya. Dari pengertian suntik itu kan harus di luar daging, di dalam kulit Pak. Itu kalau untuk penyuntikan eksim atau gudik Pak. Kalau gudik itu nyuntiknya nelisip gitu Pak. Jadi di luar
di dalam daging kulit, di luar daging gitu ya Pak. Ya itu betul. Memang itu untuk penyuntikan misalnya kambing kena gudik dan lain sebagainya itu yang untuk itu. Kalau yang untuk ini vitamin, ini teorinya seperti ini Pak. Terus sampai ke daging. Daging ya, tembus daging. Ini sebelum disuntik saya tentang dulu. Masalahnya kalau disuntik ini nanti kan medoksilnya kan ke dalam medoksil. Vitamin B-nya, B kompleksnya kan masuk ke sini. Kalau nanti habis dari SOC terus ke vitamin tidak masalah. Ini kalau mau ditembak contang itu jarumnya dilepas dulu. Contang itu siapa kata Pak? Oh iya tentu ya. Dijamoni. Oh dijamoni. Ini tuh. Ini kalau mau nyontang, kalau yang untuk SOC itu hanya 5 mili. Kalau SOC 5 mili ya Pak, ingat 5 mili. Berat badan itu sekitar 16 kilo ke atas. Jadi tidak boleh hanya 2 mili, tapi 5 mili. 10 mili pun tidak apa-apa kalau SOC, tapi ini cukup 5 mili. Selain SOC kan ada yang dikasihkan ke kambing yaitu untuk vaksin, yaitu seperti Megdoxil dan lain sebagainya. Kebetulan ini Megdoxilnya kan sudah diberikan kemarin. SOC-nya ini ya, saya praktekkan ya, saya ambil. Ini penuh satu tutup, biasanya 5 mili, biasanya. Ini diambil, disedot. Ya, 5 mili lebih sedikit, 5 mili Pak. Ini yang 5 mili. Oke, ditutup dengan tahu, ya, nanti tumpah. Ya. Itu dicekok kan Pak? Ya, dicekok teknisnya, teknis memberikan pakan contang itu dari mulut kanan atau dari mulut kiri, tapi mentok di dinding mulut lawannya tadi. Jadi jangan langsung ke tenggorokan. Kalau langsung ke tenggorokan itu risikonya kesedak. Kalau kesedak masuk ke paru-paru. Kalau ke paru-paru nanti ya tahu sendiri. Ya, ini kambingnya mau saya contang. Tolong dibawa ke sini dibondo 3 orang. Sini Bing, sini Bing. Kambingnya gede ya. Ini sebenarnya lebih dari 5 mili boleh. Wah, ini bibir tebal, mulut. Ini tolong dibondo ya kambingnya ya. Kepet dulu nih, kepet dulu. Ini mulutnya dibuka, masuk dari mulut kiri. Ya, ini terus langsung didorong, dah masuk itu aja. Wah, enak rasanya. Kalau mau disuntik, sekarang disuntik pakai vitamin B. Wah, ini bibirnya nggak apa-apa berarti ini. Ini kompleks. Ini cukup 5 cc. B kompleks 5 cc. Kalau untuk vaksin itu 2 cc saja. 5 cc. B kompleks ini kalau orang vitamin Pak. Kambing itu juga vitamin. Ya. Iya vitamin, Iya, vitamin. Ini kalau mau menyuntikkan, ini kan berarti masih ada rongga anginnya ya Pak ya. Jadi kalau mau menyuntik kambing, ini masih ada sisa anginnya. Itu lebih baik dikeluarkan dulu sampai keluar anginnya. Nah gitu. Seru. Tidak apa-apa. Itu berarti wis tau mantan iki. Ini tolong dicari yang paling busuk, dagingnya ada. Ini dilangkai gini bisa Pak?
Langkai gini. Berarti ya iso dhuwur wong nek wong cendek ya. Ketunggangan, Pak. Ini gini kalau kambing putih dilangkai gini bisa, Pak. Ini cari yang paling empuk daging. Ini langsung dimasukkan terus gitu. Ya, langsung ditekan. Kalau nanti mau disuntik medoksil, berarti yang kaki sebelahnya lagi tapi let 5 menit. Minimal dan jarak 5 menit. Kalau kurang dari 5 menit kasihan kambingnya nanti. Dan kalau medoksil itu selama 5 menit mungkin keroncalan. Tapi kalau pakai ini enggak. Vitamin. Tanggi kesana seneng. Ini bener ora nih. Bapak nggih. Ini karena prakteknya sudah selesai, barangkali nanti masih ada season yang lebih baik lagi, Pak. Tapi jenengan ini alhamdulillah sudah sampai ke yang pokok. Tapi yang super pokok lagi masih ada. Nanti jenengan jangan buru-buru. Untuk yang selanjutnya masih ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada, saya anggap cukup. Monggo kembali lagi ke ruangan atau sholat asar dulu. Nanti setelah sholat kembali. Ya, masalahnya ada yang lebih penting lagi, Pak. Jangan meninggalkan Pak Jenderal dari jauh-jauh.